Halo semuanya, sebelum saya memaparkan sedikit materi tentang sup Indonesia, perkenalkan nama saya Nimade Novita Sukma Lestari dari kelas 12 TB1 nomor absen 26. Nah, di sini kami sudah ada struktur-struktur yang telah dibuat. Yang pertama ada pengertian sup Indonesia, yang kedua komposisi sup Indonesia, yang ketiga fungsi sup Indonesia, keempat macam sup Indonesia, dan yang kelima ada teknik pengolahan sup Indonesia. Nah, saya mulai dari pengertian sup Indonesia. Sup adalah suatu hidangan cair yang berasal dari kaldu, dengan penambahan bumbu dan bahan-bahan isian lainnya yang dihidangkan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan, atau sebagai pelengkap makanan pokok. Yang kedua ada komposisi sup. Nah, komposisi sup adalah sebagai berikut, yaitu 1. Cairan berupa kaldu. Kaldu tersebut bisa kaldu ayam, daging, ikan, seafood, dan sayuran. Yang kedua ada bumbu dasar yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, dan lada. Jadi setiap lauk yang tergolong sup menggunakan bumbu dasar tersebut. Sedangkan bumbu lain yang ditambahkan bergantung jenis sup yang dimasak. Untuk daerah tertentu, ada yang ditambahkan dengan pala, kayu manis, cengkeh, atau bumbu lain yang menjadi ciri dari sup tersebut. Yang ketiga, bahan isi, seperti potongan daging, tulang salut daging, ayam, ikan, bakso, jamur, tahu, dan sayuran. Yang keempat, ada pelengkap, yang juga berfungsi sebagai hiasan atau garnis, seperti bawang goreng, irisan seledri, irisan tomat, dan irisan daun bawang. Selanjutnya ada fungsi sup Indonesia. Fungsi sup Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Dapat membangkitkan selera makan yang disajikan dalam porsi kecil. 2. Menambah nilai gizi pada suatu susunan menu. 3. Pada jamuan makan berfungsi untuk makanan pendamping. Dan yang keempat, dapat menyeimbangkan konsistensi pada suatu susunan hidangan dan menghindari keseluruhan hidangan kurang cairan. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam sup Indonesia. Macam-macam sup Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sup kambing Betawi. Sup kambing merupakan sup yang dimasak dengan menggunakan kaldu kambing, daging kambing, isi perut kambing, dan kadang-kadang ditambah wortel serta kentang. Sup ini biasanya disajikan dengan acar mentah dan sambal rebus. Kedua, ada sup gandum Wonosobo. Sup yang menggunakan kaldu ayam dan jamur merang sebagai bahan pengisi utama. Yang ketiga, ada sup ikan Cirebon. Sup dengan kaldu ikan laut dari ikan tersebut juga berfungsi sebagai bahan isiannya. Selain bumbu dasar, juga ditambahkan aneka bumbu lainnya seperti daun salam, sereh, daun jeruk, irisan kunyit, dan jahe, tomat, atau belimbing wuluh. Yang keempat ada sup tomat Maluku. Sup yang menggunakan bahan utama tomat yang dihaluskan, serta kaldu ikan dan potongan ikan. Hidangan ini merupakan hidangan yang mendapat pengaruh dari Belanda. Yang kelima ada sup konro. Dalam bahasa Makassar, konro artinya tulang. Jadi, sup ini memakai iga atau rusuk sapi yang masih komplit dengan tulang-tulangnya. Yang keenam ada kaledo. Sup sumsum sapi muda yang rasanya asam karena adanya penambahan asam segar. Yang ketujuh ada timlo. Timlo dikombinasikan dengan soun, kentang, dan jamur merang, disajikan dengan panas-panas dengan kuah kaldu ayam. Yang kedelapan ada tekwan. Tekwan adalah sup bola-bola ikan yang menggunakan kaldu ikan dan udang. Bahan pengisi lainnya adalah udang. Dan selanjutnya ada teknik pengolahan sup Indonesia. Untuk menghasilkan sup yang baik, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pada waktu pembuatan kaldu harus tepat metodenya, sehingga menghasilkan kaldu yang berkualitas. 2.
Menyiapkan kaldu sesuai dengan sup yang akan dibuat, seperti kaldu ayam, sapi, kambing, atau ikan. Dan yang ketiga, dalam pembuatan sup jernih, yang perlu diperhatikan ialah pertama, kaldu harus jernih dan mempunyai rasa dan aroma yang khas. Hanya segitu yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.